Selamat datang di perkuliahan Bayesian Simulation dengan menggunakan R. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang pertama kali dibuka ya mengenai Bayesian Inference. Ide dasar dari Bayesian Inference adalah model conditional probability yang dibuat untuk variabel yang terobservasi ya. Jadi biasanya X ya, namun bersyarat suatu parameter ya. Dan juga kita akan membentuk model probability untuk variabel yang tidak terobservasi. Nah, Bayesian inference klasik lebih terfokus bagaimana mendapatkan distribusi posterior dan kemudian kita bisa melakukan inferensi dari distribusi posterior tersebut. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dalam 15 tahun terakhir ini telah berkembang metode yang kita kenal dengan Markov Chain Monte Carlo. Nanti kita akan bahas juga, atau lebih dikenal dengan MCMC, yang memungkinkan kita untuk melakukan inferensi melalui simulasi. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas Bayesian inferensi secara klasik dan juga Bayesian secara simulasi secara seimbang. Ya, semoga materi ini berguna untuk penelitian-penelitian ke depannya. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Secara umum, perkuliahan ini akan saya bagi dua. Yang pertama adalah yang bagian introduction, dan yang kemudian yang bagian kedua adalah bagian yang lebih advance. Di bagian pertama ada sekitar 7 topik yang akan kita bahas, dan di bagian kedua ada 8 topik. Dalam perkuliahan ini pun kita akan menerapkan metode pembelajaran spiral, di mana setiap pembahasan akan ada satu contoh utama dan melalui contoh tersebut akan dibahas teori yang mendasarinya. Kemudian akan ada juga contoh-contoh yang lain dan juga source code yang menggunakan bahasa pemrograman R ketika kita melakukan simulasi. Seperti yang mungkin Anda telah ketahui, R adalah bahasa pemrograman yang sangat berguna dalam melakukan analisis data. Nah, perkuliahan ini akan menggunakan R, dan dari setiap contoh-contoh dan visualisasi yang akan muncul akan kita kerjakan dengan menggunakan R. Jadi kami harapkan setidaknya Anda sudah cukup mahir dalam menggunakan R. Perhatikan bahwa ada dua hal yang harus Anda install jika Anda belum mempunyai R. Yang pertama adalah R-nya, dan yang kedua adalah R Studio-nya. Nah, R-nya itu adalah bahasa pemrogramannya, dan yang kedua R Studio adalah aplikasi interface-nya. Nah, selanjutnya dalam slide berikutnya saya akan mencoba mendaftarkan beberapa teknik di R yang mungkin harus Anda kuasai sebelum memulai kuliah ini. Teknik pertama adalah teknik dasar yang mungkin tidak berhubungan dengan statistika sama sekali. Nah, Anda diharapkan sudah mahir dalam melakukan ekspor atau import data dari atau ke R, baik data tersebut ada di file di desktop Anda ataupun data tersebut sudah ada di R-nya, di package dalam R ya. Nah, jadi ini. Kemudian Anda juga diharapkan sudah familiar dengan tipe data di R yang dikenal dengan istilah data frame. Ini pada dasarnya data frame itu adalah penyimpanan data yang berbentuk tabel. Kemudian teknik selanjutnya dalam R yang Anda harus kuasai juga adalah terkait dengan teknik statistika, di mana Anda diharapkan sudah bisa membangkitkan variabel-variabel random yang umum seperti variabel random normal, Poisson, dan lain-lainnya. Jadi Anda juga diminta untuk bisa menghitung peluang dari suatu random variable tersebut dan juga menghitung kuantalnya jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, Anda juga diharapkan sudah bisa membuat model regresi dengan menggunakan R, bagaimana membuat modelnya berdasarkan data, kemudian melampirkan modelnya, dan juga memprediksi output jika ada data baru. Namun jika Anda belum familiar dengan konsep-konsep tersebut, jangan khawatir. Di sini saya juga melampirkan satu course di Udemy yang gratis mengenai Introduction to R. Jadi ini saya lampirkan atau saya screenshot halamannya.
Silakan dimanfaatkan jika diperlukan. Akhir kata, selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda.